Karena kalau ada orang yang tidak mau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, berarti orang inilah pengkhianat. Kalau rakyat sudah mengecap orang ini pengkhianat dan sudah tahu rakyat siapa yang salah, mari kita sikat orang ini sama-sama. Saya masih melihat ada guru gajinya setiap 1 bulan itu hanya 50.000. Bayangkan, bayarnya 3 bulan sekali. Coba, itu ada di Jawa Timur, di daerah Nganjuk. Inilah yang membuat saya akhirnya miris. Sehingga saya mewakafkan diri saya untuk rakyat Indonesia. Saya sudah pernah dikriminalisasi sama rezim ini. Saya pimpin PSSI bagus, dikriminalisasi, dituduh macam-macam, dituduh mafia bola, dituduh korupsi. Tahun 2016 akhirnya saya lawan semua. Alhamdulillah saya menang, sekalipun saya dipenjara 7 bulan. Mumpung saya punya jabatan, mumpung saya punya imunitas, saya harus menyampaikan soal kebenaran. Mungkin kalau bapak ibu yang menyampaikan kebenaran langsung ditangkap. Kalau saya, mereka tidak akan berani. Karena apa? Saya punya imunitas. Apalagi yang saya sampaikan ini adalah soal kebenaran. Di hadapan Jokowi pun saya ngomong apa adanya. Soal vaksin, soal macam-macam. Tidak ada. Makanya akhir-akhirnya dari seknek ini selalu menghalangi saya kalau saya mau ketemu Jokowi. Karena ini bahaya ini, ngomongnya ceplas-ceplos terus. Prinsipnya buat saya, Jokowi orang baik. Saya bisa jamin itu Jokowi orang baik. Yang tidak baik adalah sekitarnya. Tapi karena Pak Jokowi sendiri tidak bisa apa-apa, akhirnya dia harus mengikuti apa kata sekitarnya. Akhirnya ya ke bawah-bawah. Jadi jelek. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya enggak jawab satu persatu ya. Saya pokoknya bicara dari hati aja. Kalau kita bicara dari hati itu sudah nggak usah pakai lagi. Yang pasti prinsipnya kita sama, satu gelombang. Saya hanya mau bercerita. Setelah saya keliling di 34 provinsi, kemudian saya turun di lebih dari 300 kabupaten kota. Di situ saya melihat sendiri bahwa ternyata yang saya hadapi ini, kemudian yang saya tinggal di Jakarta atau Surabaya, jauh sekali dengan keadaan yang saya datangi satu persatu. Memang saya sengaja ke sana, karena memang saya ingin melihat apa sih sebetulnya yang terjadi di daerah kita, terutama di masyarakat. Kok selalu ada keributan-keributan, terutama kalau tadi masalah Islamophobia itu ya memang sudah dari dulu, memang itu yang terus kita lihat. Prinsipnya saya lihat bahwa ini yang harus diperbaiki adalah hulunya. Karena keributan yang ada di hilir-hilir semua ini gara-gara ya hulunya ini dirusak. Hulunya dirusak di mana? Ya dirusak pada tahun 1999 sampai 2002. Jadi memang sengaja pada saat dulu Indonesia tertutup, di situ yang namanya oligarki tidak bisa masuk. Begitu dibuka, wah dia rakus, dia ambil semua harta karunia bumi Indonesia. Nah, sekarang yang buka pada saat itu ya para petinggi-petinggi tahun 1999 sampai 2002.
Siapa itu ya kita tahu semua lah. Nah sekarang sudah waktunya, karena sudah lebih dari 22 tahun, 20 tahun saya melihat bahwa ini sudah tidak bisa didiamkan. Karena apa? Karena tambah lama, semakin lama, semakin rusak ini. Bumi kita, kekayaan kita cuma bisa melihat, wah Indonesia bagus ya, seperti itu aja. Padahal itu cuma fata morgana. Kalau kita lihat ke bawah, rakyat kita susah. Saya masih pernah ketemu rakyat yang masih makan ketela bohong, masih setengah mati lah pokoknya. Dan itu ada di daerah DKI. Coba, di daerah DKI aja masih ada yang seperti itu. Perbatasan Jakarta, Jawa Barat sama DKI masih ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang di ujung-ujung? Saya masih melihat ada guru gajinya setiap 1 bulan itu hanya 50.000. Bayangkan, bayarnya 3 bulan sekali. Coba, itu ada di Jawa Timur, di daerah Nganjuk. Inilah yang membuat saya akhirnya miris. Ya itulah perjalanan saya, sehingga saya mewakafkan diri saya untuk rakyat Indonesia. Saya sudah pernah dikriminalisasi sama rezim ini. Saya pimpin PSSI bagus, dikriminalisasi, dituduh macam-macam. Dituduh mafia bola, dituduh korupsi. Tahun 2016, akhirnya saya lawan semua. Alhamdulillah, saya menang. Sekalipun saya dipenjara 7 bulan. Di dalam penjara itulah yang saya akhirnya berpikir bahwa saya harus ikut politik. Selama ini saya tidak suka politik. Saya pengusaha murni, dan saya orang organisasi. Saya pegang Kadin, saya pegang sepak bola. Itulah yang membuat saya akhirnya masuk politik. 2017 saya mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Timur. Tapi pada saat itu diminta mahar, akhirnya saya tolak. Akhirnya saya independen. Begitu saya masuk independen, ya alhamdulillah. Tujuan saya selama saya ditahan 7 bulan itu tercapai. Pada saat itu saya ingin jadi presiden. Perjalanannya dari mana? Ya dari Gubernur Jawa Timur. Tapi ternyata Allah memberi jalan saya, akhirnya saya jadi ketua DPD. Dari sinilah akhirnya saya punya prinsip, berarti jabatan inilah yang akan saya gunakan sebaik-baiknya. Mumpung saya punya jabatan, mumpung saya punya imunitas, saya harus menyampaikan soal kebenaran. Mungkin kalau Bapak Ibu yang menyampaikan kebenaran langsung ditangkap. Kalau saya, mereka tidak akan berani. Karena apa? Saya punya imunitas. Apalagi yang saya sampaikan ini adalah soal kebenaran. Makanya tadi yang Bapak katakan bahwa saya berani. Bukan Pak, saya ini orang paling takut. Tapi karena sudah bolak-balik ditakut-takuti, jadinya beraninya, takutnya hilang. Akhirnya jadi berani. Yang kedua, saya ini menyampaikan soal kebenaran. Untuk apa saya harus takut? Kebenaran itu bisa disalahkan, tapi ingat, kebenaran tidak akan bisa dikalahkan. Inilah yang membuat saya nggak akan saya mundur menyampaikan soal kebenaran. Di hadapan Jokowi pun saya ngomong apa adanya. Soal vaksin, soal macam-macam, nggak ada. Makanya akhir-akhirnya dari seknek ini selalu menghalangi saya kalau saya mau ketemu Jokowi. Karena ini bahaya ini, ngomongnya ceplas-ceplos terus. Makanya kemarin soal LBP,
yang mengatakan bahwa 3 periode saya langsung tolak, nggak ada itu. Kemudian masalah Islamophobia yang Ibu sampaikan, sudah saya sampaikan semua, Bu. Cuman ya kita tahu bahwa kita ini hanya sebagai manusia yang menyampaikan kepada mereka. Kita ini hanya sebagai penerima aspirasi. Dan yang mengeksekusi mereka, justru mereka inilah yang tidak mau. Karena apa dia nggak mau ya, walau alam. Ya mungkin karena dia sudah terlalu banyak janji-janjinya dengan para oligarki-oligarki, sehingga mereka sudah tidak bisa apa-apa. Prinsipnya buat saya, Jokowi orang baik. Saya bisa jamin itu Jokowi orang baik. Yang tidak baik adalah sekitarnya. Tapi karena Pak Jokowi sendiri tidak bisa apa-apa, akhirnya dia harus mengikuti apa kata sekitarnya. Akhirnya ya ke bawah-bawah. Jadi jelek. Jadi kalau mau yang sampaikan mau mengimpeach Jokowi, susah sekali, nggak gampang. Karena apa? Karena yang bisa mengimpeach presiden itu hanya DPR, kemudian diusulkan ke MK, baru dibawa ke MPR. Ini DPR-nya saja sudah berkomplotan sama pemerintah. Bagaimana kita mau impeach dia? Ini secara konstitusi, tidak gampang. Makanya saya selalu katakan, saya dukung Jokowi sampai tahun 2024 sesuai dengan konstitusi. Tapi kalau ada yang mau impeach, silahkan jalannya di DPR. DPR ini tidak mungkin mau. Ada jalan yang salah satu ekstra konstitusi. Boleh itu. Bagaimana caranya? Dudukilah DPR. Itu yang dikatakan people power. Itu ekstra konstitusi. Tapi kalau mau ekstra konstitusi seperti itu, percuma kalau kita setengah-setengah. Yang saya lihat ini, kita mau demo, apalagi kemarin 1 juta buruh yang datang, nggak sampai 10.000, nggak sampai 5.000 malah. Tapi kalau mau digabungkan seluruh Indonesia, ya mungkinlah sampai 50.000 kok seluruh Indonesia. Di kabupaten masing-masing, di provinsi masing-masing. Saya selalu katakan, kalau kita mau impeach presiden yang sudah dolim, itu kita akan selalu gunakan akal kita, dan pikir kita, dan zikir kita. Bagaimana? Kalau sudah sampai di zikir, itu berarti gerakan hati yang meyakinkan diri kita bahwa kita bergerak, tidak akan mundur. Tapi kalau sekarang kita mau jalan terus nanti takut ditangkepin, takut begini, percuma. Tidak ada gunanya. Kalau kita memang mau impeach, kita harus betul-betul minta kepada Allah yang terbaik bagaimana. Dan saya selalu katakan bahwa saya akan pimpin sendiri. Gerakan kedaulatan rakyat harus dikembalikan pada rakyat. Dengan cara apa? Maaf sebentar Ibu. Jadi ini saya selalu katakan, ini bukan terus saya bawa kumpulkan orang demo, bukan ini. Yang saya maksud itu, saya akan keliling di seluruh ketua lembaga tinggi, di seluruh pimpinan ormas, di seluruh partai politik, bahwa saya akan bicara masalah peta jalan kembalinya Undang-Undang Dasar 45. Karena kalau ada orang yang tidak mau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, berarti orang inilah pengkhianat. Kalau rakyat sudah mengecap orang ini pengkhianat dan sudah tahu rakyat siapa yang salah, mari kita sikat orang ini sama-sama. Ya. Untuk sementara mereka masih bersembunyi di balik jabatannya. Tapi saya akan bongkar mereka keluar dengan cara saya keliling di semuanya. Saya bawa peta jalan, silakan Bapak Ibu boleh terima ini. Silakan nanti, saya ini mungkin masih dalam cetakan, tapi kita sudah punya di website,
Di website itu di lanyalacenter.id ya, .id kalau nggak salah, itu sudah ada. Jadi silakan di print sendiri, dipelajari. Kalau memang ada yang salah di sini, tolong kasih tahu saya akan perbaiki. Tapi kalau memang tidak ada yang salah, tolong ini disebarkan sampai di tingkat grassroots. Karena apa? Dengan adanya ini, rakyat akan kembali kepada ini. Bahwa dia akan tahu bahwa selama ini saya dibohongi. Pantas saya sengsara. Pantas kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Loh, kita punya undang-undang dasar ini dikibulin, dirubah sampai 95%. Berubah. Coba. Yang kita selalu katakan Pancasila, Pancasila. Apanya yang Pancasila? Pilih presiden aja masih coblos-coblosan kok. Kita kembali kepada MPR RI cari presiden. Kalau tadi Bapak katakan bahwa target kita 23, saya memang sudah targetkan harus 2023 kita sudah bicara kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli, kemudian kita adendum perbaiki sama-sama. Baru kita pilih presiden, baru kita pilih DPR, putusan daerah, utusan golongan. Jadi kita akan kembalikan semuanya di sini. Supaya apa? Semuanya yang milih pimpinan, semuanya terwakili. Tidak ada yang tidak terwakili. Semuanya harus terwakili. Ada dari golongan akademisi, ada dari golongan nelayan, ada dari golongan petani, ada agamawan, ada kesultanan kerajaan. Semua terwakili. Karena apa? Mereka semua inilah yang pemegang saham sebenarnya. Bukan partai politik. Partai politik ini tidak pernah punya saham untuk merdekanya Republik Indonesia. Dia adanya di tahun 45 di bulan November. Setelah ditugaskan Muhammad Hatta untuk bikin partai politik. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi. Inilah yang kita jadikan sebagai jalan. Kita punya waktu, sekarang bulan Agustus, kita sampai di 4 bulan ini sudah harus kita sosialisasikan di sekolah-sekolah, di mana-mana saja. Di anak-anak kita, di cucu kita. Karena mereka ini yang masuk kampus, kita harus sampaikan. Jangan mau kamu dijajah sama bangsamu sendiri. Inilah, kalau ini sudah gerakannya gerakan seluruh bangsa kita yang mau rakyat kita bergerak, yakinlah bahwa kita akan kembali seperti yang dulu. Jadi saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan ini, saya setelah nanti tanggal 17 Agustus, baru saya akan keliling ke pimpinan MPR, pimpinan DPR, termasuk ke Presiden. Saya akan sampaikan nanti di tanggal 16 Agustus pada saat sidang umum istimewa. Mudah-mudahan dia kasih tempat saya untuk bicara di forum. Tapi kalau tidak pun saya tetap akan bicara secara tertutup bersama-sama DPR yang lain. Dan ini menjadi tugas saya, karena bagaimanapun juga kalau kita tidak kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, tidak ada gunanya. Yang namanya Islamofobia, yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin di demo, itu bisa kita hilangkan sendiri. Gampang itu. Dengan kembalinya Undang-Undang 45 itu kembali sendiri. Yang sepertinya dulu saya kan berangkatnya gugat MK ini kan gara-gara bahwa kita mau amandemen, mau masukkan DPD RI mencalonkan presiden independen, ditolak. Akhirnya kita masuk ke MK untuk masukkan PT 20%, dijadikan 0%, ditolak. Akhirnya ya udah, saya pikir ya ini aja sudah. Kita kembalikan pada Undang-Undang 45, sekalian aja kita bubarkan MK-nya. Kita bubarkan semuanya. Iya. Salah sendiri. Salah sendiri. Makanya waktu saya di Mekah saya mengatakan, alhamdulillah kalau memang ditolak, dan berarti ini tugas saya untuk berjuang lebih dalam lagi.
Ya ini yang saya maksud, ini harus kembali kepada Undang Dasar 45. Dan saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya, saya mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, agar semua merasakan bahwa ini kebutuhan kita bersama, bukan kebutuhan yang Lanyala. Banyak orang mengatakan, sudah mulai digembosi, oh itu Lanyala mau jadi presiden. Dia sengaja dia bilang begitu, itu nanti dia kasih ke Jokowi 3 periode. Karena di dalam Undang-Undang Dasar yang lama, presiden tidak ada batasnya. Sudah mulai digembosi itu. Padahal ini, saya bilang, kalau saya mau Jokowi 3 periode, kenapa saya ribut-ribut kemarin? Sebelumnya ada orang ribut, saya yang ribut duluan. Saya yang nolak Jokowi 3 periode. Saya yang nolak Jokowi perpanjangan 3 tahun. Saya disuruh bicara, saya nggak mau, saya bilang nggak bisa. Saya sudah ngoceh seperti itu. Nah, sekarang ya, katanya ya ini, untuk memerantar Jokowi. Akhirnya, sudah batal lagi, oh iya dia mau jadi presiden. Saya bilang saya nggak butuh jadi presiden. Saya ini kalau jadi presiden, itu nggak minta-minta sama kalian. Nggak minta kalian pilih saya. Saya minta sama Yang Maha Kuasa. Takdir, saya bilang gitu. Saya selalu gitu. Saya jadi ketua DPD pun, saya tidak pernah minta suara sama mereka. Saya hanya berdoa. Mudah-mudahan Allah jangan jadikan saya ketua DPD RI kalau saya tidak amanah. Tapi kalau saya amanah, mudah-mudahan Allah menggerakkan batin nurani Bapak Ibu untuk milih saya. Alhamdulillah, saya akhirnya dipilih. Itu.